akan pergi 2 hari. Ada sesuatu yang harus aku kerjakan. Tracy menghindari hal yang penting dan memikirkan hal yang sepele. Aku terbang jam 2 sore hari ini. Besok malam akan kembali. Hal apa? Aku akan minta orang untuk mewakilkanmu pergi. Daniel menarik tangannya, sama sekali tidak melepaskannya. Jangan pergi. 7 hari kematian Tabib Hansen. Aku ingin memberikan penghormatan padanya. Tracy mengatakan yang sebenarnya hal ini tidak bisa diwakilkan. Baiklah, Daniel melepaskan tangannya dengan kecewa. Aku akan segera kembali, ujar Tracy dengan lembut. Jaga dirimu baik-baik. Iya, Daniel menganggukkan kepala. Sekarang aku harus pergi dulu. Aku harus menenangkan anak-anak. Tracy melihat jam tangannya. Sekarang sudah jam 3:08 pagi. Waktunya sedikit mendesak. Ia menarik tangan Daniel. Aku akan menemui lagi besok malam. Oke. Meskipun Daniel tidak rela, namun dia mengerti. Bawalah lebih banyak orang. Biar aku yang menjaga anak-anak. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu. Tracy menatapnya, tidak rela meninggalkannya, tapi ia tetap membalikkan badan dan pergi. Presiden Daniel, aku pergi dulu. Naomi membungkuk hormat ke Daniel lalu bergegas mengikuti Tracy. Daniel menatap punggung mereka, raut wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi serius. Aku sudah menangani lukanya. Lily mengganti perban Daniel dan berkata ke Ryan, aku akan pergi mengurus keperluan keluar dari rumah sakit. Baik, Ryan menganggukkan kepala. Pergilah. Lily membawa bagi orang-orangnya, pintu tertutup. Ryan menuangkan air untuk Daniel. Daniel tiba-tiba memerintahkan, telepon Amanda dan Dixon. Beritahu mereka, apapun yang Tracy tanyakan, mereka tidak boleh membocorkan kondisi penyakitku. Hah? Ryan tertegun sejenak lalu merespon, maksud Anda, Nona Tracy datang ke upacara 7 hari demi hal ini? Mungkin saja. Mata Daniel sayu, tatapannya semakin serius. Mencegah masalah sebelum terjadi. Baik, aku mengerti. Ryan langsung membuat panggilan. Setelah berbicara beberapa puluh menit, ia kembali dan melapor pada Daniel. Aku sudah memberitahu mereka dengan jelas. Anda jangan khawatir. Mereka semua adalah orang yang polos. Tentu saja mereka tidak akan membocorkannya. Namun takutnya mereka terjerat oleh tipu daya Tracy dan salah menjawabnya. Daniel sedikit lelah. Apa kamu sudah memperingati mereka dengan baik? Sudah. Ryan menganggukkan kepala. Aku minta mereka agar membiarkan Nona Tracy langsung pulang setelah upacara itu selesai. Iya. Daniel memejamkan mata dan kembali tertidur. Ryan menyelimutinya, berdiri di sampingnya, menatap tubuhnya yang lemah. Ryan sangat khawatir. Benar saja, ponsel Amanda terus-menerus sibuk. Naomi memegang ponsel dan menatap Tracy dengan heran. Jangan-jangan Ryan sedang menelponnya. Tali pertemanan Amanda dan Dixon begitu sederhana. Selain kita, mereka tidak punya teman lain. Tracy mengerutkan kening berkata, meskipun ada, tidak mungkin begitu kebetulan. Baru saja aku melangkah keluar dari rumah sakit. Ponselnya langsung sibuk. Jangan-jangan Presiden Daniel benar-benar. Naomi gelisah. Tatapan mata Tracy menjadi serius. Ia tidak berkata satu patah kata pun. Pada saat bersamaan Paula menjemput mereka. Kedua orang itu hendak masuk ke mobil saat sebuah mobil Maybach Silver melaju. Jendela mobil terbuka perlahan. Sebuah wajah cantik muncul di hadapan mereka. Nona Tracy, bolehkah kita mengobrol sebentar? Aku tidak akan membuang waktumu terlalu lama. Tracy menatap jam tangannya dan membawa Naomi masuk ke dalam mobil Friska. Paula mengendarai mobilnya mengikuti mereka dari belakang. Mobil itu melaju menuju Bukit Haruna. Di tengah jalan, Friska langsung bertanya, apakah Presiden Daniel sudah sadar?
Sudah sadar? Tracy menjawabnya dengan ringan. Jika khawatir, kamu boleh menjenguknya sendiri. Aku ingin menjenguknya, tapi sebelum itu, aku ingin berdiskusi sesuatu terlebih dahulu denganmu. Friska langsung masuk ke topik utama. Sekarang sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahmu. Aku tidak akan membuang waktumu terlalu lama. Aku hanya mengajakmu mengobrol beberapa patah kata sebagai seorang teman. Apa yang ingin Nona Friska bicarakan? Tracy mengangkat alisnya. Lebih baik katakan secara langsung. Sebenarnya sejak awal aku sudah mengenal Presiden Daniel. Friska berkata langsung ke topik utama. Beberapa tahun yang lalu, aku bertemu dengannya di sebuah forum bisnis. Saat aku melihatnya waktu itu, aku langsung memutuskan bahwa pria ini adalah pria yang akan aku nikahi di masa depan. Meskipun Tracy sudah mempersiapkan mental sejak awal, namun mendengar kata-kata ini keluar dari mulut Friska secara langsung, Tracy tetap saja terkejut. Ia sejak awal mengira Friska mengejar Daniel adalah demi status dan kekuasaan. Sekarang ia menyadari bahwa Friska benar-benar mencintai Daniel. Saat itu, aku masih muda, belum memiliki kemampuan apapun. Namun sekarang, aku sudah menjadi pewaris grup Diamond. Aku punya kemampuan dan kualifikasi yang cukup untuk mengimbangi Presiden Daniel, untuk menjadi wanita yang berada di sampingnya. Perkataan Friska begitu mendominasi, begitu lantang dan agresif, seolah sedang menyatakan perang secara langsung. Aku tahu kalian pernah menikah sebelumnya, punya 3 anak. Bahkan sekarang dia masih punya sedikit perasaan padamu. Namun semua itu tidaklah penting. Friska menatap Tracy dengan dalam dan lanjut berkata, yang terpenting, aku dan dia adalah pasangan yang paling serasi. Naomi sangat marah mendengar perkataan ini. Ia mengepalkan tinjunya. Apa Nona Friska menganggap diri sendiri terlalu tinggi? Tracy tersenyum sinis. Di atas langit masih ada langit, di luar masih banyak gadis yang kualifikasinya jauh lebih baik darimu. Terlebih lagi, tidak peduli seberapa baiknya kamu, tidak ada gunanya jika Daniel tidak menyukaimu. Bagaimana kamu tahu dia tidak menyukaiku? Friska balik bertanya. Jika dia menyukaimu, kamu tidak perlu mengatakan hal seperti ini padaku sekarang. Tracy tersenyum sinis. Jika kamu ingin dia menyukaimu, ingin memenangkan hatinya, seharusnya kamu mulai darinya. Tidak ada gunanya mencariku. Aku tahu. Friska menganggukkan kepala. Aku mencarimu, hanya ingin memberitahumu. Untuk selanjutnya, aku tidak akan segan dan mengalah lagi seperti sebelumnya. Aku akan memulai langkahku. Semoga sukses. Tracy tidak ingin lanjut berbicara dengannya. Berhenti. Pengawal keluarga Amberson mulai memperlambat lagu mobil dan menghentikan mobil di tepi jalan. Apakah kamu tidak merasa kalian berdua sebenarnya tidak cocok? Dia selalu terluka setiap kali dia bersamamu. Friska lanjut berkata, seperti sekarang. Seandainya bukan karena kamu, dia tidak akan terluka. Apa hubungannya denganmu? Tracy balik bertanya. Dia rela mengorbankan segalanya demi aku. Sedangkan kamu? Friska terdiam oleh kata-katanya. Naomi yang duduk di kursi penumpang bertepuk tangan di dalam hati. Ia merasa sangat senang. Pada saat ini mobil sudah berhenti di tepi jalan. Friska dengan cepat mengontrol emosinya dan berkata dengan dingin, semua yang ada di dunia ini bisa berubah. Sekarang dia rela berkorban untukmu. Tidak berarti di masa depan dia masih seperti itu. Cepat atau lambat, suatu hari nanti Nyonya keluarga Wellens adalah aku. Benarkah? Aku akan menantikannya. Tracy tersenyum ringan langsung turun dari mobil. Sebelum ia menutup pintu mobil, ia teringat sesuatu kemudian menoleh dan berkata, oh ya, lain kali jika kamu ingin melakukan sesuatu, langsung lakukan saja.
Tidak perlu repot-repot memberitahuku dulu. Benarkah? Friska menatapnya penuh arti. Ini kamu sendiri yang bilang ya? Sampai jumpa nanti. Tracy langsung menutup pintu mobil, membalikkan tubuhnya dan naik ke dalam mobilnya sendiri. Friska menatap mobil Rolls-Royce Red Silver yang melaju menjauh. Ia perlahan-lahan menoleh dan berkata dengan dingin, "Tunggu dan lihatlah Tracy Moore." Dia benar-benar arogan. Beberapa pengikutnya berkata dengan tidak senang, keluarga Moore sudah hancur. Keyakinan apa yang dia miliki untuk berbicara dengan Anda seperti itu? Di hadapan perasaan, latar belakang keluarga tidaklah penting. Terlebih lagi Presiden Daniel sejak awal tidak pernah mempedulikan hal ini. Friska sebenarnya lebih objektif. Kartu asnya pasti adalah ketiga anak itu dan juga masa lalunya dan Presiden Daniel. Tapi semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Masa lalunya bukan hanya dengan Daniel seorang. Mobil melaju meninggalkan tempat itu. Paula tidak dapat menahan dirinya untuk bertanya, untuk apa Friska menemui Nona Tracy? Menyatakan perang secara langsung, Naomi berkata dengan marah. Dia bilang, dia yang ditakdirkan bersama dengan Presiden Daniel. Dia juga bilang bahwa mulai hari ini, dia akan memulai langkahnya secara resmi. Paula meledak mendengar ini. Apa wanita itu gila? Dia pikir dia siapa? Aku hampir saja melayangkan tinjuku tadi. Namun Nona Tracy menghadapinya dengan baik. Naomi menatap Tracy dengan hati-hati. Anda menghadapinya dengan sangat baik. Wanita itu sangat menjengkelkan. Sial, kalau tahu dari awal, sudah aku tabrak dia. Paula memegang setir mobil dengan marah dan menggetakkan giginya. Lain kali, jika aku bertemu lagi dengannya, aku tidak akan segan lagi. Omong kosong, Tracy berbisik tegas. Memang, apa yang akan kamu lakukan? Paula yang lemah menatap Tracy dari kaca spion, tidak berani berkata apapun. Friska menyatakan perang secara langsung, membuat persaingan yang adil. Jauh lebih baik jika dibandingkan dengan serigala berbulu domba. Tracy berkata dengan rasional. Dengan kekuatannya yang sekarang ini, aku juga tidak sanggup menghadapinya jika ia melakukan sesuatu di belakangku. Ini, Naomi menjawab dengan pelan. Jika karakternya tidak baik, aku tidak akan menganggapnya serius. Setiap Tracy teringat Friska, hatinya tidak dapat terhindar dari rasa ancaman. Namun, lihatlah dia, tidak peduli kapanpun, selama ia selalu terlihat sungkan, selalu sopan dan hormat pada orang lain, mengerjakan segala sesuatunya secara terang-terangan. Karena itulah aku merasa dia adalah lawanku. Menurutku, Anda terlalu banyak berpikir. Paula tidak dapat menahan dirinya untuk berkata, Presiden Daniel mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Nona. Dia begitu mencintai Nona, sama sekali tidak memandang Friska atau siapapun itu. Anda tidak perlu cemas. Tracy tidak mengatakan apapun, matanya sayu, hatinya terasa sedikit berat. Bagaimana dengan anak-anak? Naomi yang menyadari perasaan Tracy secepatnya mengganti topik pembicaraan. Kemarin malam kita tidak pulang, apa mereka membuat keributan? Ribut sekali, aku harus membacakan buku cerita untuk mereka. Sudah 3 cerita yang aku bacakan, tapi mereka masih belum melepaskanku. Pada akhirnya aku tidur bersama dengan 3 anak itu. Paula kini bertanggung jawab menjaga anak-anak. Sekali membicarakan anak-anak, ia tidak dapat berhenti berbicara. Naomi mengobrol dengannya satu kalimat demi satu kalimat sambil sesekali memperhatikan raut wajah Tracy. Tracy terus menatap keluar jendela mobil, tatapan matanya seolah-olah kosong, namun sebenarnya sedikit rumit.
Mereka akhirnya tiba karena hari ini adalah akhir pekan. Anak-anak semua ada di rumah. Tracy menemui Carla dan ketiga anak itu menemani mereka main sebentar. Kemudian langsung berjalan masuk ke kamar Carlos dan Carlos. Pada saat ini Carlos sedang mengerjakan tugas sekolah dengan serius. Kadang-kadang ia menghampiri Carlos dan menyanakan beberapa soal. Kak Carlos, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Carlos yang biasanya sabar hari ini benar-benar emosi. Ia berteriak marah. Bukannya kemarin sudah aku ajarkan, kenapa masih belum bisa? Carlos tercengang karena omelannya. Ia marah hingga telinganya memerah. Kakak jahat sekali, cukup tolak saja. Kenapa malah memarahi orang? Aku sudah mengajarimu sekali, kamu masih tidak mengerti? Carlos memarahinya dengan kesal. Soal yang begitu mudah, seharusnya tidak perlu diajari orang. Sekali lihat juga bisa. Otakmu terbuat dari apa sih? Hah? Carlos marah hingga air mata mengalir keluar dari matanya. Bibirnya cemberut. Ia berlari keluar kamar. Saat melewati pintu kamar, ia menabrak Tracy. Ia tertegun sejenak, kemudian langsung memeluk Tracy dan menangis terseduh-seduh. Carlos, Tracy memeluk Carlos dan menatap Carlos. Sudah, jangan menangis lagi. Kamu itu laki-laki. Carla akan menertawaimu jika melihatmu menangis. Carlos menahan suara tangisnya, namun tidak dapat menahan tangisannya. Carlos, kenapa? Mami langsung datang menenangkan Carlos. Jangan menangis lagi. Kakak akan mengantarkanmu pergi sarapan. Anak baik, Mami akan menemuimu sebentar lagi. Tracy menyerahkan Carlos ke Naomi, melihatnya pergi lalu masuk ke dalam kamar. Carlos, ayo kita bicara. Tracy selalu lembut dan sabar saat menghadapi Carlos, Carla, dan ketiga anak-anak itu. Namun saat menghadapi Carlos, ia akan berbicara selayaknya ia berkomunikasi dengan orang seumurannya. Biar bagaimanapun IQ dan EQ Carlos sejak awal sudah melebihi usianya. Carlos merasa dirinya sudah membuat sesuatu kesalahan. Ia menundukkan kepala dan berjalan ke depan Tracy berkata dengan pelan, Mami, maafkan aku. Aku tidak seharusnya memarahi Carlos. Kamu adalah guru kecilnya Carlos. Tidak masalah jika mengkritiknya. Namun bukannya seharusnya kamu menggunakan kata-kata yang lebih lembut sedikit. Tracy tersenyum menatap Carlos. Baik. Carlos menganggukkan kepala. Mami tahu kamu mengkhawatirkan papi. Suasana hatimu sedang tidak baik. Jadi kamu kehilangan kesabaran dengan Carlos. Tracy mengusap kepala pelan mengilnya. Tapi lihatlah, tidak peduli masalah apapun yang papi dan mami hadapi, kami tidak pernah melampiaskan emosi pada kalian kan? Iya. Carlos terus menganggukkan kepala. Aku tahu, aku salah. Maafkan aku, Mami. Anak baik. Tracy memeluk Carlos dengan penuh kasih sayang. Mami, papi kenapa? Mata Carlos memerah, sekuat tenaga menahan kesedihannya dan bertanya dengan hati-hati, apa papi terluka parah? Kepalanya terluka karena pecahan kaca vas bunga. Dia mengeluarkan banyak darah. Tapi bukan masalah besar, jangan khawatir. Tracy berkata pelan. Sebentar lagi dia akan keluar dari rumah sakit. Tidak berapa lagi Paman Rian akan segera menjemput kalian. Pada saat itu kalian sudah bisa bertemu dengan papi. Secepat itu keluar dari rumah sakit? Kalau sedikit heran, kenapa papi bisa terluka karena vas bunga? Siapa yang memecahkan vas bunga itu? Papi terluka karena menyelamatkan Mami. Vas itu jatuh dari atas. Detail kondisinya sedang dalam tahap investigasi. Tracy berkata, tunggu sampai Paman Rian menyelesaikan penyelidikannya. Ia akan memberitahu kita. Carlos
Carlos mengangguk-anggukkan kepala dan bertanya, "Apa lukanya parah? Selain terluka, apa ada masalah lainnya?" "Apa kamu juga merasa papi punya masalah lain?" Tracy sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Carlos juga bisa merasakan ada yang tidak beres dengan Daniel. Carlos mengedipkan matanya, raut wajahnya rumit. Bagaimanapun ia hanya anak berusia 6 tahun. Meskipun kecerdasannya tinggi, namun pemikirannya masih polos. Ia tidak tahu cara menutupi sesuatu. Mami juga merasakannya. Tracy tahu apa yang dikhawatirkan Carlos. Ia berkata dari sudut pandang yang berbeda. "Mami sangat mengkhawatirkan papi. Khawatir dia sakit dan tidak bersedia memberitahu kita. Jadi Mami akan menyelidikinya." "Bagaimana menyelidikinya?" ceplos Carlos. "Sebentar lagi Mami akan pergi ke kota tua. Hari ini adalah hari ke-7 kematian tabib Hansen. Mami akan ke sana memberikan penghormatan selain menanyakan kondisi papi pada Amanda. Tidak ada yang tahu mengenai hal ini. Kamu harus membantu Mami merahasiakan hal ini, mengerti?" Tracy memperingatkannya. "Baik, aku mengerti," Carlos berkata dengan semangat. "Mami masih peduli pada papi. Baguslah, aku kira Mami sudah tidak peduli lagi dengannya." "Bodoh, tentu saja Mami peduli." Tracy mengusap-usap kepala mungil Carlos. "Tapi papi sekarang tidak ingin Mami tahu masalah ini. Jadi Mami hanya bisa mencari buktinya sendiri." "Carlos, awalnya Mami tidak ingin memberitahu hal ini padamu. Tapi Mami tahu kamu terlalu pintar. Mami tidak bisa menyembunyikan apapun dari kamu. Karena itu malah akan membuatmu menebak-nebak dan merasa tidak nyaman. Lebih baik Mami memberitahumu secara langsung." Betul. Carlos mengangguk-anggukkan kepala. "Sebenarnya aku sudah merasakan sejak awal. Saat kakek Hansen meninggal, saat kita belum sampai, papi sudah ada di sana. Berarti papi sebelumnya memang sudah menemui kakek Hansen. Papi tidak suka bersosialisasi, bahkan dengan kakek buyut sekalipun. Saat papi ada keperluan, dia baru datang menemuinya. Penyakit Mami dan Carla juga sudah sembuh sejak awal. Selain karena urusan pribadinya sendiri, aku tidak terpikir alasan lain. Papi datang menemui kakek Hansen terlebih dahulu. Selain itu, terakhir kali saat papi membacakan buku cerita, tiba-tiba papi terdiam sejenak, lalu berhenti selama 1 menit. Kemudian papi mulai mengarang ceritanya sendiri. Menurutku, saat itu papi tidak dapat melihat dengan jelas, makanya ia mengarang ceritanya sendiri.